mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisika dan Mekanika Kayu. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Ziza Azara dengan NIM G1011251400. Saya Lorencia Masra dengan NIM G1011251081. Saya Nisha Fernanda dengan NIM G1011251059. Saya Agustina Utin dengan NIM G1011251349. Baik, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Dalam aspek akustik, kayu memiliki kemampuan alami untuk memantulkan, menyerap, dan meneruskan bunyi. Kualitas respons ini sangat bergantung pada sifat internal kayu, seperti tingkat kerapatan serat, elastisitas, serta kadar air yang dikandungnya. Perpaduan sifat-sifat fisik tersebut memungkinkan kayu menghasilkan resonansi yang khas, sehingga menjadikannya material yang sulit tergantikan dalam pembuatan instrumen musik. Kayu juga merupakan material alami dengan struktur pori unik yang membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Sifat fisik seperti kerapatan, elastisitas, dan kadar air menentukan seberapa cepat kayu merespons paparan panas. Sebagai isolator alami, kayu memiliki hantaran panas yang rendah, namun panas yang berlebih tetap dapat memicu reaksi fisik berupa penguapan air dalam sel, penyusutan dimensi, hingga risiko keretakan. Memahami interaksi antara sifat fisik kayu dan reaksi panas ini sangat penting, baik untuk menjamin keamanan konstruksi bangunan maupun untuk menjaga kualitas serta stabilitas kayu dalam berbagai proses industri. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui respon kayu terhadap suara. Yang kedua, memahami peran kayu sebagai sumber suara. Yang ketiga, menjelaskan interaksi kayu dengan gelombang suara dari sumber lain. Yang keempat, mengetahui pemanfaatan kayu dalam bidang akustik. Yang pertama, kayu sebagai sumber suara. Alat dan bahannya, yang pertama kita menggunakan gergaji, bor, parang, palu. Bahannya bambu, paku, balok, kayu. Langkah kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menebang bambu dan dipangkas cabang yang bukan batang utama. Sisakan satu cabang yang lurus dengan panjang 20 cm untuk tabuh. Pilih bambu. Yang ketiga, pilih bambu yang berkualitas. Yang keempat, potong bambu menjadi 4 bagian dengan gergaji. Yang kelima, belah bambu menjadi 2 bagian per bambu. Yang keenam, potonglah bambu dengan ukuran 5 cm, 7 cm, 9 cm, dan seterusnya. Yang ketujuh, buatlah blok menjadi bentuk segitiga lancip 60 derajat. Yang kedelapan, susunlah bambu pada blok kayu dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Yang kesembilan, sambunglah bambu pada balok menggunakan paku. Yang kesepuluh, buatlah suara pada bambu dengan memukulkan tabu pada bagian yang sudah disusun. Hasilnya, panjang batang bambu menentukan frekuensi getaran. Semakin kecil atau pendek ukuran bambu, getaran yang dihasilkan akan semakin cepat, sehingga suara yang dihasilkan akan semakin tinggi atau melengking. Semakin besar atau panjang ukuran bambu, getaran yang dihasilkan akan semakin lambat, sehingga suara yang dihasilkan akan semakin berat atau ngebas. Jadi, jika bambu berukuran sangat kecil, misalnya hanya 1 cm, suaranya bukan hilang, tapi nadanya menjadi sangat tinggi hingga mungkin sulit didengar dengan jelas atau resonansinya sangat singkat. Berikut adalah hasil uji kayu sebagai sumber suara. Kedua, ada gelombang suara dari sumber lain. Untuk alat di sini kami menggunakan 2 alat. Yang pertama gitar akustik Scorpion dan gitar akustik Cutaway. Langkah kerja yang pertama, siapkan gitar. Kemudian yang kedua, bunyikan gitar dengan cara dipetik satu persatu pada senarnya. Ketiga, lakukan hal yang sama pada gitar yang berbeda. Yang keempat, lakukan dokumentasi dengan memvideokan. Kelima, amati perbedaan suara pada kedua gitar.
Keenam, setelahnya tulis perbedaan suara. Apakah jenis kayu yang digunakan mempengaruhi suara pada senar? Hasil, gitar yang pertama atau scorpion punya badan yang utuh dan bulat sempurna sehingga ruang di dalamnya lebih luas untuk memantulkan suara. Hasilnya, suara yang keluar jadi lebih gelegar, ngebas, dan gemanya terasa lebih panjang. Sedangkan gitar yang kedua atau cutaway punya coakan atau potongan di bagian pundaknya. Karena ada bagian yang dipotong, ruang gema di dalamnya jadi sedikit lebih sempit, efek suaranya jadi lebih tipis dan garing. Tidak sengebas gitar pertama, tapi potongan ini sengaja dibuat supaya jaring lebih mudah menjangkau nada tinggi atau fret ujung yang biasanya susah dijangkau di gitar biasa. Berikut adalah hasil dokumentasi dari hasil gelombang suara dari sumber lain. C, A, A minor, E, D, C, A minor, A, D, minor, E. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan respon kayu terhadap panas. Pertama itu kami menguji level panas pada kayu. Alat dan bahannya, alat, kompor, panci, bahan, kayu yang dibolongkan bagian tengah, kayu jengkol, kayu jambu, kayu mangga, sendok 3 biji, dan air untuk merebus. Langkah kerjanya, 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Tebang batang jengkol, jambu, dan mangga. Yang ketiga, lalu potong kayu menjadi kecil-kecil dengan ukuran 5 cm x 2 cm biar bisa dipegang. Yang keempat, lubangi 3 kayu tersebut sebesar gagang sendok. Yang kelima, letakkan sendok pada lubang kayu. Yang keenam, ikat gagang kayu pada tali supaya tidak terlepas. Yang ketujuh, panaskan sendoknya selama 20 menit pada minggu pertama. Kemudian panaskan lagi selama 20 menit pada minggu kedua. Yang terakhir, amati perbedaan kayu yang dipanaskan, jenis kayu mana yang cepat panas. Hasil yang kami dapat dari pemanasan kelompok kami lakukan pada minggu pertama, gagang sendok yang paling panas adalah kayu mangga, sedangkan yang panas sedang merupakan kayu jambu, dan yang gagang kayunya sedikit panas adalah kayu jengkol. Pada minggu kedua, gagang sendok yang paling panas adalah kayu jambu, sedangkan gagang sendok yang sedang panasnya merupakan kayu mangga, dan yang gagang sendoknya sedikit panasnya adalah kayu jengkol. Berikut adalah hasil pengujian dari menguji level panas pada kayu. Untuk selanjutnya ada respon kayu terhadap panas, yaitu reaksi kayu yang dibakar. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alat menggunakan parang, korek, tempat untuk menghidupkan api atau bisa diganti dengan kompor. Kemudian ada bahan, yang pertama ada air, kayu berwarna terang, dan kayu berwarna gelap. Untuk langkah kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, menghidupkan api untuk membakar kayu, bakar kayu terang dan kayu gelap secara bersamaan, bakar kayu sampai terlihat sebagiannya menjadi arang, dan langkah terakhir adalah amati kayu mana yang duluan terbakar. Untuk hasilnya, dari hasil pembakaran kayu terang dan kayu gelap yang telah dilakukan oleh kelompok kami, kayu yang terbakar lebih dulu yaitu kayu gelap, setelah itu baru kayu terang. Berikut hasil pengujian dari respon kayu terhadap panas mengenai reaksi kayu yang dibakar.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima Terima kasih. kasih. Bye-bye.